rem ini tentu agar kita bisa selamat ya sampai tujuan. Ya, jadi tidak hanya penting gas ya, tetapi juga pada waktu kita mengendarai mobil agar sampai dengan tujuan itu kita harus menggunakan rem. Nah, penggunaan rem ini salah satu yang penting adalah yang namanya self control. Ya, jadi bagaimana kita agar bisa selamat sampai tujuan itu menggunakan yang dinamakan dengan self control. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini adalah terkait dengan self control itu tidak hanya untuk kita menolak gratifikasi, karena pengertian lain dalam self control ini adalah kita mempunyai ya willpower ya atau keinginan dan self disiplin untuk memanage kita sendiri. Nah, ini saya ingin ingin bawa ke tingkat yang lebih tinggi ya. Jadi kalau kita sudah mematuhi kode etik, kode perilaku, kemudian sudah menolak gratifikasi, tidak melakukan korupsi, apakah itu cukup untuk ya kita berkontribusi yang terbaik di organisasi itu? Nah, ini yang sering kali tidak kita sadari bahwa ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan kita adalah apabila misalnya ya kita melakukan tugas kita itu di bawah yang kita mampu ya, karena tadi kita tidak mampu mengatasi ya self control dalam berupa yaitu yang namanya bermalas-malasan. Ya, kita cenderung bekerja apa adanya. Ya, jadi bekerja apa adanya ya menurut pengertian korupsi bukan korupsi, gitu ya. Ya, kita tidak melanggar gratifikasi, melakukan korupsi, ya, tetapi orang yang melakukan pekerjaan apa adanya itu artinya ya tidak mampu mengendalikan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak maksimal ya untuk organisasinya. Nah, ini yang ingin saya tingkatkan lagi gitu ya. Di samping tadi self control dalam rangka untuk kita mematuhi kode etik, kode perilaku, menghindari gratifikasi dan perbuatan-perbuatan seperti korupsi, kita juga meningkatkan self control kita agar kita dapat mengatur ya diri kita sendiri ya untuk menolak suara-suara untuk kita tidak berkontribusi yang maksimal bagi organisasi ya, karena temptation untuk ini godaan untuk bekerja dengan santai, dengan apa adanya, itu selalu muncul nih. Jadi di dalam diri kita akan berhadapan ya dua, apakah saya akan memulai pekerjaan saya sekarang atau ntar dulu lah saya mau mau santai dulu dan lain. Ini untuk menghadapi temptation semacam itu, godaan-godaan semacam itu, kita harus meningkatkan kemampuan diri kita untuk melakukan yang namanya pengendalian diri atau self control ya. Nah, akhirnya kami menyampaikan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi terkait benturan kepentingan, kode etik pegawai, penanganan gratifikasi serta sarana pengaduan di lingkungan BPPK. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini kita semua semakin paham dan aware terkait kode etik dan saling menjaga untuk mewujudkan BPPK yang bersih dan lebih baik ke depannya. Dan tidak kalah pentingnya, seperti yang tadi saya ucapkan, ya kita meningkatkan self control kita untuk kita menjauhi
perbuatan-perbuatan yang menggoda kita untuk memberikan kontribusi apa adanya bagi organisasi. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi. Salam sehat selalu waspada untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iqbal Islami atas opening speech yang disampaikan. Baik teman-teman sekalian, di sesi 1 ini kita akan membahas mengenai kode etik dan saluran pengaduan. Bicara mengenai kode etik dan saluran pengaduan, pasti teman-teman sekalian sudah sering dengar nih, sudah sering nyimak-nyimak gitu. Nah, kali ini kita akan mengundang narasumber yang akan menjelaskan mengenai kode etik dan saluran pengaduan biar lebih tercerahkan lagi nih. Oke, akan ada Bapak Rahmat Effendi, Mas Muhammad Arif Budiman dan yang akan menjelaskan mengenai kode etik. Nah, serta ada Bapak Kemis Rianto yang akan menjelaskan mengenai saluran pengaduan. Nah, langsung saja, halo Pak Rahmat, Pak Kemis, dan Mas Arif. Halo Mas Ivan. Halo Mas Ivan. Selamat siang. Pak, sehat ya Pak ya? Sehat Mas Ivan, alhamdulillah. Oke nih, langsung aja Pak ya nih. Mau membahas mengenai kode etik dulu nih. Ya, karena udah ada narasumber kece nih, nanti pasti akan terjawab semuanya nih Pak ya. Pertama kita mau bahas mengenai kode etik nih. Saya mau ke Pak Rahmat dulu deh. Izin bertanya Pak. Silakan Mas Ivan. Oke Pak, kalau bicara kode etik nih Pak, kode perilaku. Nah, pasti kan sudah sering nih didengar dari zaman sekolah dulu sampai sekarang. Nah, mungkin masih ada yang bertanya Pak, kenapa kode etik dan kode perilaku pegawai di Kemenq itu dibuat? Kenapa dibikin nih? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak secara singkat. Ya, makasih Mas Ivan. Ya. Dan juga para peserta sosialisasi, mohon izin di dalam kesempatan sosialisasi ini, lebih tepat barangkali juga kita akan nanti sharing ya. Mungkin ada yang bisa nanti menambahkan setelah kami dari tim juga bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan kode etik itu sendiri. Jadi memang benar Mas Ivan bahwa di dalam setiap aktivitas, ya, apakah itu nanti organisasi dan sebagainya, nanti mungkin bisa tambahkan oleh Mas Arif juga ya. Kenapa kode etik itu menjadi hal yang penting? Ya? Karena sepemahaman kami bahwa kode etik ini sebetulnya adalah memiliki tujuan yang sangat baik ya. Bagaimana diharapkan dengan kode etik ini bisa memagari pegawai ya, agar tidak jatuh kepada pelanggaran disiplin sebagaimana yang tertuang di dalam PP 53 tahun 2010 ya. Dan sebagaimana kita ketahui pula Mas Ivan bahwa kode etik ini kan sebetulnya adalah pedoman sikap ya, kemudian tingkah laku, perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan pergaulan sehari-hari. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjaga martabat ya, pegawai, kemudian martabat dan kehormatan pegawai, kemudian juga martabat bangsa dan negara. Jadi pentingnya kode etik seperti itu Mas Ivan. Ya. Diharapkan kita ini semua ketika sudah tahu terkait dengan kode etik ini, ya kita akan menjadikan kode etik itu sebagai rambu. Sebagaimana tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Badan juga, ya bahwa ini tujuannya adalah untuk memberikan rambu-rambu kepada pegawai. Tujuannya tadi agar tidak jatuh kepada tingkat pelanggaran disiplin gitu. Demikian Mas Ivan. Baik Pak, berarti agar tidak jatuh ke pelanggaran disiplin. Artinya BPK dalam berinteraksi sosial nih Pak, baik dalam lingkungan kantor ataupun di luar kantor tuh berarti sudah ada aturan kode etiknya nih Pak, ada kode perilakunya ya berarti ya. Nah mohon bisa dijelaskan Pak, kode etik dan kode perilaku apa yang mengikat nih di pegawai-pegawai BPK, di teman-teman sekalian Pak? Iya Mas Ivan, makasih. Sebetulnya kan sebagaimana tertuang di dalam PMK 190 ya Mas Ivan ya. Itu juga bagaimana sebetulnya kan kode etik ini berisi tentang nilai-nilai ya.
Nah, kalau di dalam pemerintahan negara kita, ya, itu ada nilai-nilai dasar ASN. Kemudian untuk level Kementerian Keuangan juga itu kan merumuskan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ya, jadi kalau kita lihat nilai-nilai Kementerian Keuangan itu kan nilai-nilai yang kalau kita dengar, ya, kita lihat historisnya kenapa muncul nilai-nilai Kementerian Keuangan itu dirumuskan bukan hanya dalam hitungan 1 jam, 2 jam, bahkan mungkin oleh para pemimpin di Kementerian Keuangan itu ya sampai berhari-hari gitu, Mas Ivan. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan. Nah, kalau kita mau melihat kembali, Mas Ivan ya, dan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman maupun sobat KI ya, bahwa di dalam nilai-nilai ataupun nilai-nilai Kementerian Keuangan lah itu ya, itu kan kemudian digabung, dirumuskan menjadi kode etik dan kode perilaku ya. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam pasal 21 ya, di dalam PMK 190 itu ada kode etik dan kode perilaku Kementerian Keuangan, kemudian ada juga kode etik dan kode perilaku profesi ya. Kenapa di sini dicantumkan profesi? Bahwa kalau kita melihat kan sebetulnya ASN di Kementerian Keuangan itu bukan hanya ASN yang masuk ke dalam jabatan ataupun pegawai yang kita sebut sebagai pegawai struktural ataupun jabatan struktural. Tetapi di situ juga ada jabatan-jabatan fungsional yang mungkin Mas Ivan tahu, seperti kalau Mas Ivan di TIK itu kan ada jabatan fungsional Pranata Komputer gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam profesi PNS itu sebetulnya juga ada yang mendasari sebagaimana diatur di dalam PP 42 itu tahun 2004, itu kan tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik ASN. Kemudian untuk yang profesi sendiri Mas Ivan itu sebagaimana diatur atau sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 itu tentang manajemen ASN. Jadi kode etik dan kode perilaku itu sebetulnya sudah ada yang mendasari kenapa dibutuhkan ya. Bahkan di tingkat eselon 1 di Kementerian Keuangan itu juga bagaimana unit itu membentuk atau membuat kode etik di tingkat eselon 1. Bahkan kalau di BPPK itu sebetulnya tahun 2007 itu pernah ada kode etik BPPK. Hanya saja ini belum direvisi dan belum diperbaiki. Begitu Mas Ivan. Baik kok, berarti tuh udah jelas ya teman-teman, ada aturan-aturannya nih. Banyak banget ya, ada aturan yang mengatur tentang perilaku kita di dalam maupun di luar lingkungan kantor. Oke, saya mau pindah ke Mas Arief nih. Nah, Mas Arief mau nanya nih Mas, pegawai Kemenkyu termasuk pegawai BPK nih, kita semua ini pada tahun 2019 sampai 2020 secara masif telah mengikuti e-learning nih. Dari tahun-tahun kemarin kan kita udah ikut e-learning kode etik. Nah, namun demikian mungkin perlu Mas diingatkan lagi nih secara singkat mengenai apa saja kode etik dan kode perilaku pegawai Kemenkyu yang diatur dalam PMK nih Mas. Silakan Mas Arief. Ya, siap. Terima kasih Mas Ivan. Izin melanjutkan penjelasan dari Pak Rahmat tadi ya. Jadi memang di Kementerian Keuangan itu kita mengacunya ke PMK 190 gitu kan untuk kode etik dan kode perilaku. Dan saya yakin sebenarnya Bapak Ibu gitu teman-teman sekalian di BPPK itu semuanya sudah menyelesaikan e-learning yang artinya sudah secara teori gitu kan, secara aturan sudah memahami gitu aturan-aturan yang berlaku terkait kode etik dan kode perilaku di Kementerian Keuangan. Hanya saja nggak apa-apa, kita itulah fungsinya sosialisasi ini untuk terus mengingatkan gitu, karena memang ketika kami melakukan pemantauan kode etik pun kita selalu minta pendapat gitu. Pegawai itu perlu untuk selalu diingatkan walaupun sebenarnya sosialisasi sudah sering gitu, tapi memang semakin rutin maka itu akan menjadi sebuah behavior gitu kan, bahwa harapannya Pak Sesban tadi gitu kan, Pak Sesban untuk menjadi karakter itulah yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi kode etik ini bukan sekedar aturan tapi menjadi
identitas dari pegawai Kemenkeu, termasuk kita pegawai BPPK. Nah, adapun nilai-nilai Kemenkeu-nya itu ada 5 tadi seperti yang sudah disinggung, yaitu terkait integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Dan kelimanya ini diuraikan gitu dalam PMK 190 itu ke dalam beberapa butir-butir gitu. Tapi kita nggak akan bahas satu persatu ya, karena memang waktunya juga terbatas gitu. Tapi kita coba lihat secara singkat saja. Nah, jadi kalau yang di integritas ini nanti kita inilah yang paling dasar, yang paling mendasari dari nilai yang 5 itu gitu kan. Makanya kemudian nanti setelah ini teman-teman KI yang lain akan menyampaikan juga tentang benturan kepentingan, kemudian tentang gratifikasi, itu ada kaitan erat dengan nilai ini, integritas, seperti itu ya. Termasuk tadi kita diawali dengan intro tentang survei persepsi integritas, ya kan. Nah ini memang inilah yang paling utama gitu. Ketika seseorang itu bisa untuk berpikir, berkata, berperilaku, bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik, itu maka kemudian insya Allah gitu, yang mudah-mudahan yang profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan itu mengikutilah gitu kan, langsung semuanya karakternya semua muncul gitu, identitas kita sebagai pegawai Kemenkeu itu muncul gitu kan, dengan kita berintegritas. Apa saja di dalam butir-butir integritas itu? Mungkin yang kita lihat di sini ada beberapa yang kita singgung terkait dengan aktivitas kita bermedia sosial pun kadang berkaitan langsung dengan integritas ini ya. Karena di sini aktivitas sosial, media sosial kita itu kita kan tetap harus menjaga nama baik Kemenkeu, ya, menjaga nama baik, citra, harkat, dan martabat Kemenkeu di berbagai forum seperti itu, termasuk berarti sosial media. Jadi ketika kita bersosial media pun sebaiknya kita tetap menjaga nama baik dari Kemenkeu, karena kita adalah individu yang memang secara tanpa kita sadari kan, memang apalagi kalau kita mencantumkan ya Kemenkeu di dalam status ini ya, akun sosial media kita. Nah itu harus menjadi sebagai kita gitu, kita adalah pegawai Kemenkeu dan ini adalah identitas kita, maka kita harus menjaga itu. Nah banyak lagi sebenarnya integritas ini, sampai kemudian kalau di Setban sekarang juga dalam sebulan itu dilakukan 2 kali Kamis integritas seperti itu kan, karena untuk menumbuhkan behavior tadi ya, untuk secara sadar berkarakter kemudian kita membiasakan menerapkan integritas ini dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menjadi teladan, kemudian netralitas ya, netralitas ini yang tahun lalu di tahun-tahun politik biasanya kita perlu menjadi perhatian khusus juga terkait netralitas ini. Kemudian tadi kita singgung juga tentang gratifikasi ya kan, kemudian benturan kepentingan. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah terkait dengan profesionalisme. Nah, profesionalisme ini yang tadi disampaikan juga oleh Pak Sesban di opening speak gitu ya, artinya kalau kita benar-benar profesional ya artinya memang tidak ada lagi menunda-nunda pekerjaan, karena itu adalah identitas kita, kode etik kita gitu kan. Artinya ya SOP-nya sudah ada gitu kan, perintah, tugas sudah diberikan gitu kan, artinya kita tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda gitu. Nah ini mungkin bisa jadi identitas kita dalam bekerja. Selain itu perlu diperhatikan juga di profesionalisme ini yang mungkin kita seperti yang terakhir inilah informasi terkait PPN sembako gitu kan, ini sempat bocor. Nah ini padahal masih dalam tataran konsep, masih dalam pembahasan, tapi kemudian publik tahu. Nah ini yang kita sebagai insan Kemenkeu sebaiknya kita
menjaga informasi-informasi yang memang belum bersifat publik gitu, artinya masih terbatas atau apalagi yang rahasia gitu. Nah ini perlu menjadi perhatian kita ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus bisa menjaganya dengan baik karena itu menunjukkan profesionalisme kita dan banyak lagi sebenarnya. Mungkin yang terakhir yang kita lihat yaitu tadi PPN sembako itu ya gitu kan. Nah ada lagi sebelum-sebelumnya, nanti kalau kita kupas di sini nanti cukup banyak obrolan kita Mas Ivan. Kemudian yang selanjutnya termasuk di sini menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang kerja. Ini hubungannya apa gitu kan? Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi, ini hubungannya apa? Nah kalau kita lihat kasus pandemi yang sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mematuhi protokol kesehatan gitu kan? Itu mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi gitu, karena ini pandemi gitu kan. Ini adalah isu nasional yang kemudian udah ada kebijakan nasional bahwa kita harus 3M gitu, atau sekarang udah 5M, bahkan yang terbaru katanya 6M nih, nambah lagi menghindari makan bersama katanya gitu, 6M nih. Nambah satu lagi tadi saya baca gitu, oh bukan 5M lagi ya, 6M gitu. Nah ini yang kemudian perlu kita perhatikan gitu kan. Ini mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau kita tidak memperhatikan prokes, bisa jadi kita belum sepenuhnya menerapkan kode etik profesionalisme ini, termasuk menjaga kebersihan tadi ya, ke kantor cuci tangan gitu kan. Kemudian karena di situ kalau kemudian kita tidak memberi rasa nyaman kepada orang lain, kita dianggap sudah melanggar kode etik juga gitu kan, berdasarkan penjelasan dalam kode etik dan kode perilaku di nilai profesionalisme ini. Mungkin itu, nanti silakan Bapak Ibu coba lihat kembali seperti apa di PMK 190-nya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan sinergi. Nah sinergi ini memang tidak sebanyak butirnya tidak sebanyak yang integritas profesionalisme gitu ya, kalau kita lihat di PMK 190, tapi memang sinergi ini sendirinya akan terbentuk harapannya gitu, kita profesional, kita berintegritas gitu kan ya, secara ya harapannya sinergi ini udah bisa kita lakukan gitu, karena kalau kita profesional, kita artinya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan biar lebih cepat gimana? Oh kita harus kolaborasi gitu kan, akhirnya kita bersinergi gitu kan. Nah ini yang kemudian dalam hal-hal bersinergi ini juga kita harus memperhatikan persatuan bangsa gitu kan. Ini kalau kita kaitkan dengan nilai PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa ini kan. Nah ini kaitannya erat ke sinergi ini juga gitu, kita harus bersikap saling menghormati gitu kan, kemudian mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, kalau dimintain tolong bisa kooperatif gitu ya, karena memang kadang memang dalam pekerjaan itu kan beban kerja itu kadang tidak selalu merata ya, karena memang di pekan ini mungkin lebih padat si A gitu, tapi pekan berikutnya si B. Nah ketika itu kita mungkin dengan bersinergi, pekerjaan-pekerjaan yang awalnya mungkin sulit bisa kita selesaikan dalam waktu yang lebih cepat gitu. Kemudian yang keempat adalah terkait pelayanan. Ini juga kita bisa menunjukkan kepedulian, ramah, santun. Nah ini pelayanan publik, kalau di sini juga kita perlu perhatikan, dan baru-baru ini memang kita sudah mulai dinilai lagi ya Bapak Ibu, kalau mungkin nanti informasinya sudah sampai, kita sedang dalam penilaian indeks kepatuhan pelayanan publik. Nah ini nanti ada misteri shopper nih katanya dari Ombudsman Republik Indonesia yang jadwalnya kita tidak tahu, artinya Bapak Ibu di sini harus siap-siap nih ketika kemudian ada stakeholder yang mungkin bisa jadi nih orang ombudsman ini disuruh sama ombudsman untuk datang ke unit kita gitu kan, ternyata untuk menguji seberapa bagus pelayanan yang kita berikan gitu. Nanti tiba-tiba indeksnya keluar gitu. Nah harapannya nanti Bapak Ibu bisa
berkontribusi lah ya untuk memperbaiki, kita sama-sama perbaiki untuk pelayanan publik ini. Dan yang terakhir adalah nilai kesempurnaan. Kalau ini udah tidak perlu diragukan lagi, apalagi kita BPPK ya, kita selalu adalah organisasi pembelajar gitu, kita adalah tulang punggungnya, kita adalah core-nya dari Corporate University Kemenq Korpu ya. Dan jadi memang kesempurnaan inilah yang kemudian jadi nilai yang membuat kita untuk selalu berusaha memperbaiki dan memperbaiki terus, memperbaiki diri gitu kan, agar kemudian apa yang kita lakukan semakin profesional, pelayanannya semakin baik, semakin bersinergi. Mungkin itu Mas Ivan, mohon maaf kalau kelamaan, ini sudah terpaksa, sudah sangat dikompres ya. Terima kasih Mas Ivan. Baik, luar biasa sekali Mas Lengkap. Arif. Lengkap gablang dari 1 sampai 5 semuanya. Oke, kita balik lagi nih ke Pak Rahmat. Bahas kode etik sama kode perilaku ini kan dibuat nggak hanya sampai tahap ditetapkan nih Pak, nggak cuma ditetapkan dan cuma melengkapi dokumen peraturan kebijakannya, tapi bagaimana Pak nih pimpinan bisa memastikan bahwa kode etik dan kode perilaku ini terlaksana dengan baik. Jadi selain udah ditetapkan tapi juga bisa terlaksana dengan baik Pak. Bagaimana Pak? Silakan. Ya, makasih Mas Ivan. Tadi Mas Arif cukup lengkap ya terkait kode etiknya ya. Saya hampir kehabisan juga. Untung disisain nih. Jadi pertanyaan Mas Ivan, peran pimpinan itu sebetulnya bisa berbagai macam atau beragam ya Mas Ivan ya. Tetapi kalau kita lihat untuk pencegahan terjadinya pelanggaran itu ya, pimpinan unit itu sebetulnya bisa berkoordinasi dengan unit kepatuhan internal ya. Sebetulnya kan kalau di dalam ketentuan yang diatur di Kementerian Keuangan itu ya, ada unit kepatuhan internal eselon 1 ya. Kemudian ada unit kepatuhan internal kalau di unit yang punya vertikal ya, itu disebut unit kepatuhan internal perwakilan dan ada unit kepatuhan internal pelayanan gitu. Nah, hanya di BPPK ini hanya dua lapis ya Mas Ivan ya. Kita hanya memiliki unit kepatuhan internal itu eselon 1 ya, yang berada di Sekban ya. Itu kan memang tugasnya adalah memberikan tadi ya mungkin apa namanya ya, kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan hal-hal yang mungkin dianggap ragu ya. Kemudian juga melakukan pemantauan ya. Pemantauan ini kan sebetulnya adalah untuk memberikan apa namanya kepastian ya, bahwa kode etik dan kode perilaku itu dilakukan, diterapkan oleh seluruh pegawai. Tetapi sebetulnya unit kepatuhan internal ini adalah membantu manajemen gitu ya. Dan lapis yang kedua sebetulnya kalau di BPPK itu ada UKI pelayanan yang ada di Balai Diklat Keuangan gitu. Jadi karena kita tidak memiliki perwakilan ya, kantor perwakilan sebagaimana seperti di DJP ya, kemudian DJBC, Perban gitu ya. Nah, meskipun kita punya Pusdiklat sebagai level eselon 2, tetapi di dalam organisasi kita Pusdiklat itu tidak memiliki unit kepatuhan internal. Jadi melekat ke unit kepatuhan internal yang ada di eselon 1. Kemudian yang kedua yang bisa dimanfaatkan ataupun mungkin disinergikan oleh pimpinan organisasi itu adalah Itjen, Mas Ivan. Nah, kalau tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ses di dalam pembukaan ya, opening speech-nya itu ya, itu ada model 3 lines defense ya. Ada 3 level pertahanan. Nah, Itjen itu berposisi sebagai third line defense-nya. Jadi lini pertahanan ketiga. Nah, lini pertahanan pertamanya itu adalah manajemen sendiri Mas Ivan ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi lini pertahanan pertamanya itu adalah manajemen, Bapak dan Ibu yang ada di BDK, di Pusdiklat, itu adalah lini pertahanan pertama, ya, manajemen dalam hal ini. Kemudian lini pertahanan keduanya itu adalah UKI, baru Itjen. Nah, Itjen ini bisa diberdayakan ataupun mungkin bisa disinergikan oleh para pimpinan, manakala memang dibutuhkan untuk memastikan bahwa kode etik dan kode perilaku ini bisa berjalan secara baik. Kemudian apalagi sebetulnya kalau di kita ini ada penyelenggara diklat Mas Ivan ya. Penyelenggara diklat ini baik Pusdiklat maupun BDK itu sebetulnya juga memiliki peran yang sangat besar ya.
Jadi Bapak dan Ibu di Pusdiklat, Bapak dan Ibu di PDK, ya, baik Widya Suara maupun pengajar yang lainnya itu sebetulnya memiliki peran yang sangat besar yang bisa memberikan pencerahan, ya, kemudian pemahaman kepada peserta diklat, ya, ataupun mungkin kalau di luar kediklatannya ya bisa menanamkan nilai-nilai kode etik dan kode perilaku ini kepada seluruh pegawai. Jadi di sini para widya suara kita, Bapak dan Ibu, Mas Ivan itu juga memiliki peran. Ya. Meskipun saya katakan tidak ada di dalam kurikulumnya misalkan ya, tetapi di dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran itu saya yakin para widya suara kita itu juga sudah sering menanamkan apa yang disebut dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan maupun kode etik dan kode perilaku. Ya. Seperti misalkan memberikan contoh ketika proses pembelajaran itu dimulai jam 8, jadi widya suaranya itu sebelum jam 8 sudah hadir di kelas. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana memberikan contoh gitu ya. Kemudian yang keempat Mas Ivan itu ya, itu adalah bagaimana pimpinan itu berupaya untuk menginternalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan ya, maupun ketentuan yang berhubungan dengan penegakan kode etik dan kode perilaku ya. Kepada seluruh ASN ya. Jadi internalisasi itu yang salah satunya ini adalah sosialisasi, bisa juga dilakukan dalam bentuk yang lain Mas Ivan, Bapak dan Ibu semua ya. Seperti misalkan ada banner ya yang mengingatkan pegawai tentang kode etik dan kode perilaku ya. Ataupun tadi di dalam proses pembelajaran itu juga ada bagian-bagian yang disebut sebagai internalisasi. Jadi bagaimana supaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kode etik ini, keempat hal tadi sebetulnya bisa dilakukan secara bersama ya Mas Ivan ya. Kemudian seperti memberikan keteladanan pimpinan juga itu dianggap sebagai bagian dari bagaimana untuk menginternalisasi ataupun menerapkan nilai-nilai kode etik dan kode perilaku. Nah, di dalam salah satu upaya untuk pencegahan terjadinya korupsi ya, ataupun pelanggaran terhadap integritas ya, Mas Ivan itu, Bapak dan Ibu, itu kan sebetulnya ada sebuah metode yang disebut dengan Know Your Employee ya. Jadi bagaimana kita mengenal pegawai. Nah, para pimpinan ketika dia sudah mengetahui secara persis kondisi pegawainya, ya mungkin tadi bisa menanamkan nilai-nilai integritas. Ya, bahkan mungkin yang menjadi pagarnya itu sebetulnya bukan hanya ketentuannya, ya pimpinan itu juga bisa memagari pegawainya ya, ataupun pelaksananya agar tidak jatuh ke dalam pelanggaran terhadap integritas itu, Mas Ivan. Barangkali itu Mas Ivan yang bisa saya jelaskan terhadap pertanyaan Mas Ivan tadi. Gitu ya. Baik, Pak. Wah, banyak sekali ternyata yang bisa dilakukan nih, buat memastikan bahwa kode etik dan kode perilaku ini terlaksana dengan baik. Nah, yang tadi di awal tadi Pak Rahmat sempat menyampaikan bisa memberdayakan unit kepantauan internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik. Nah, bentuk kegiatan apa saja nih Pak yang bisa dilakukan unit kepatuhan internal sebagai lini kedua nih untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Pak? Bisa dijelaskan secara singkat, Pak? Terima kasih. Mungkin sebagian tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arief ya, seperti kegiatan pemantauan. Ya. Sebetulnya kegiatan pemantauan Mas Ivan ini itu kan sebetulnya unit kepatuhan internal menjalankan amanat yang tertuang di dalam KMK 940 ya. Yaitu terkait dengan pemantauan kode etiknya. Hanya saja barangkali setiap unit eselon 1 ya khususnya BPPK itu juga kan bisa menyesuaikan kira-kira pemantauan kode etik yang ingin diambil itu dalam hal apa saja. Nah, ini bukan berarti kita meninggalkan nilai-nilai ataupun ketentuan-ketentuan di dalam kode etik yang lainnya ya. Karena kita juga memiliki keterbatasan waktu di dalam durasi pemantauannya Mas Ivan ya, Bapak dan Ibu ya. Itu kan paling kita melakukan pemantauan itu paling lama barangkali 2 bulan ya, dari
dari dalam 1 tahun itu kita memiliki kewajiban minimal 2 kali ya melakukan pemantauan di setiap semester. Nah, dalam 1 semester itu kita melakukan pemantauan paling tidak 2 bulan. Nah, selebihnya bagaimana? Selebihnya tadi yang sudah diarahkan oleh Pak Sesban juga ya, bagaimana self control gitu ya. Jadi self control pegawai itu ya, baik di dalam perilaku kerjanya maupun mungkin perilaku pergaulan. Ya, perilaku pergaulan ini kan bisa saja ketika berinteraksi di kantor, ya. Kemudian juga ketika di luar kantor, ya. Nah, bagaimana untuk memantau perilaku pegawai di luar kantor? Ya, barangkali salah satunya adalah digunakan medsos, ya. Kita bisa melihat bagaimana medsos pegawai. Jadi, Bapak dan Ibu, ya, Mas Ivan, sebetulnya kenapa kita melakukan pemantauan ini? Pada hakikatnya, sebagaimana tadi tujuan kami itu adalah untuk memagari. Kadang-kadang begini Mas Ivan ya, di antara teman-teman kita itu kan ada barangkali yang mungkin ingin mencari pengalaman, kemudian bisa ikut open bidding, ya. Kemudian juga ikut untuk seleksi jabatan fungsional gitu ya. Mungkin ketika kita melakukan pemantauan, ya, itu kita tidak menemukan semacam pelanggaran kode etik, ya. Yang salah satunya misalkan tadi bijak bermedsos, ya. Karena memang kalau kita melakukan pemantauan medsos pegawai itu kan kewalahan. Di KI eselon 1 kita ini cuman ada 9 orang termasuk saya gitu ya. Harus mengawasi pegawai yang jumlahnya kurang lebih 1.200-an gitu misalkan ya. Itu kan akan kewalahan mengecek medsos. Nah, kadang-kadang kita tidak menemukan pelanggaran-pelanggaran medsos ya. Tapi ketika teman kita itu mencoba ikut jabatan fungsional, itu kan Biro SDM kadang-kadang minta bantuan juga kepada Itjen, pada IBI gitu ya, untuk mengecek medsosnya. Dan kadang-kadang kita kelewat, kita tidak menemukan, ternyata IBI menemukan. Gitu. Nah, ini jadi tujuan dari pemantauan kode etik kita, ya baik bijak bermedsos, kemudian kepatuhan terhadap jam kerja, ya penggunaan BMN. Nah, itu kan sebetulnya adalah tujuan supaya pegawai itu ada yang mengingatkan lah gitu ya. Karena kalau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran itu kan biasanya kita juga selalu melakukan konfirmasi ya, wawancara pada pegawai yang lain apakah ini memang benar-benar terjadi ya dan sebagainya. Barangkali itu Mas Ivan ya. Jadi tujuan kita di dalam pemantauan itu adalah supaya tadi ya membantu pegawai juga ya untuk meniti karir berikutnya ya supaya bisa merasakan bagaimana berkarir yang lebih baik gitu. Demikian Mas Ivan ya. Nih pemantauan nih. Kalau didengar tuh ngeri-ngeri sedap ya Pak. Mas Arief, bicara mengenai pemantauan nih, pemantauan penerapan kode etik. Nah, biasanya kan pasti banyak obrolan teman-teman nih kalau dengar kata pemantauan tuh kayak wah dipantau nih, jadi apa nih. Nah, kalau dengar pemantauan dalam melaksanakan pemantauan nih apa saja yang sudah dilakukan sama UKIN, Mas? Jadi pemantauan itu seperti apa sih Mas? Apa saja yang dipantau dan bagaimana metode pemantauannya nih Mas Arief nih? Ya, siap Mas Ivan. Sebentar aja mungkin ya karena sudah sempat disinggung juga sebelumnya. Jadi memang pemantauan ini sendiri adalah fungsi UKI gitu kan untuk memastikan bahwa kode etik dan kode perilaku itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Artinya ketika ada pemantauan sebenarnya kita adalah mitra gitu, ada sobat KI dan sesuai dengan hashtag kita hari ini adalah sobat KI gitu ya. Karena memang sebenarnya kita ini mengingatkan teman-teman gitu untuk kemudian tidak melewati pagar yang tadi Pak Rahmat sampaikan ya, pagar agar tidak sampai ke pelanggaran disiplin. Nah ini kan seperti itu. Kalau baru pelanggaran kode etik sudah disenggol dikit balik lagi lah lurus lagi gitu pegawainya. Nah dengan pemantauan harapannya seperti itu. Jadi teman-teman kita saling menjaga seperti itu kan. Adapun
metode yang sudah kita lakukan, biasanya kita akan melakukan survei terlebih dahulu, dan Bapak Ibu juga sudah pernah, teman-teman di BPPK itu semua sudah mengisi gitu kan, isian surveinya itu. Kita coba mengcapture dulu sebenarnya penerapan kode etik seperti apa gitu, dengan mungkin dengan terbuka atau dengan tema-tema tertentu gitu kan, disesuaikan misalnya tahun ini dengan kondisi pandemi gitu kan. Di 2 tahun terakhir ini kita fokusnya ke disiplin pemanfaatan jam kerja, kemudian bijak bermedia sosial. Tahun lalu kita fokus ke netralitas ASN karena tahun politik gitu kan. Kemudian untuk keamanan informasi gitu kan juga kita perhatikan, dan yang protokol kesehatan atau juga BMN gitu. Untuk pengelolaan BMN di masa pandemi ini juga menjadi perhatian, karena memang untuk memastikan bahwa BMN tetap terjaga dengan baik selama masa pandemi ini. Mungkin seperti itu Mas Ivan gambarannya. Oh ya, maaf. Untuk metodenya tadi survei ya, survei. Kemudian kita ada wawancara juga. Mungkin ada di sini ada 1-2 orang yang sudah sempat diajak ngobrol gitu ya. Nggak semuanya sih kalau wawancara. Kita sampel uji petik Mas Ivan. Kemudian ya observasi data dan sebagainya. Seperti itu Mas Ivan. Baik Mas, kalau gitu nanti berarti hasil bentuknya nih, pemantauan ini seperti apa Mas nanti hasilnya? Jadi selama dilakukan pemantauan ini hasilnya bakal ditindaklanjuti seperti apa Mas? Iya Mas Ivan, jadi memang hasilnya itu nanti kita akan sampaikan ke pimpinan gitu kan, bahwa ada dugaan, ada potensi kode etik atau kode perilaku yang kemudian dilanggar oleh pegawai. Nah ini nanti kita akan mendapatkan arahan gitu kan. Nah untuk memperbaikinya seperti apa gitu kan. Nah ini yang kemudian salah satu bentuknya ya kita melakukan sosialisasi ini gitu kan, atau juga mengingatkan langsung pegawai yang bersangkutan, atau yang paling akhir opsinya ya memang wah ini memang pegawainya memang punya karakter yang perlu di lebih lanjut gitu, diproses lebih lanjut, ya akhirnya kita serahkan ke atasan langsung untuk melakukan penelitian gitu, apakah memang itu merupakan pelanggaran atau tidak. Tapi harapannya sih tidak sampai terjadi pelanggaran seperti itu. Baik Mas, nah dari hasilnya tadi itu sumber informasinya kan ada banyak tadi Mas. Nah maksud dari yang dari mana sumber informasi dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku itu, temuan-temuannya seperti apa aja sih Mas? Ya, jadi sumber-sumbernya itu bisa dari pengaduan dan bisa dari temuan. Kalau kita lihat merujuk ke PMK 190 ya Mas Ivan. Jadi pengaduan ini bisa yang melalui saluran pengaduan ya. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Kemis ya narasumber berikutnya. Kemudian bisa juga dari pegawai sendiri melalui email seperti itu kan, atau ngomong langsung ya ke pegawai kepatuhan internal. Nah yang kedua tadi selain pengaduan bisa dari temuan. Temuan ini ya ketika dilakukan pemantauan kemudian kita dapati temuan, atau bisa jadi atasannya juga, atasan terlapor juga bisa membuat temuan gitu, melaporkan temuan, atau bisa juga Ijen gitu kan, ketika Ijen yang menemukan ini yang kemudian kita perlu jadi perhatian bersama gitu kan, bagaimana solusinya agar jangan sampai pegawai-pegawai kita ini sampai pihak luar yang duluan tahu lah bahwa wah ini ada pelanggaran, KI-nya kok bisa lewat, teman-teman manajemen di lini pertama kok bisa tidak tahu. Nah ini yang perlu kita coba cari solusinya bersama. Mungkin seperti itu Mas, ada pengaduan dan temuan. Awat sama Mas Arief nih, banyak banget tadi yang udah disampaikan, lengkap. Terus kalau mengenai pengaduan nih kan berarti ada platform, ada caranya. Ya, nah, habis ini kita bakal ketemu sama Pak Kemis, nanti kita bakal ngundang Pak Kemis. Halo Pak Kemis, kita berpindah sejenak Pak Kemis. Halo Mas Ivan. Baik, ini Pak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas. Baik Pak, langsung saja nih Pak pertanyaannya. Nah kalau misalkan nih Pak, kita melihat atau mendengar ada
pelanggaran kode etik nih Pak yang di kantor atau di mana mengenai disiplin pegawai. Nah, apa yang mesti kita lakuin nih Pak? Kan kita lihat-lihat nih, wah kayaknya ini ada pelanggaran nih. Gimana Pak? Kayak detektif ya Mas ya. Sebetulnya sih kita tidak berharap ya ada pelanggaran baik kode etik maupun disiplin pegawai gitu Mas Ivan ya. Namun namanya manusia adalah tempatnya salah dan lupa gitu. Mungkin ada kita melihat ada hal-hal yang mungkin kurang pas atau bisa dikaitkan dengan pelanggaran kode etik gitu. Mungkin akan lebih baik misalkan bisa diingatkan waktu itu juga ya dalam rangka apa ya amar ma'ruf nahi munkar gitu. Jadi untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan gitu. Namun kita sebagai orang Indonesia rata-rata ada rasa pakewuh gitu ya, ada rasa nggak enak mengingatkan orang lain atau apalagi misalkan teman kita sendiri gitu, apalagi misalkan atasan kita gitu. Tapi akan lebih baik kalau misalkan teman kita sendiri akan lebih baik kalau kita bisa memberikan apa ya sekedar mengingatkan gitu. Namun kalau misalkan dari pantauan kita kok sudah apa ya udah susah ini orang dibilangin gitu ya mungkin kita bisa menyampaikan melalui saluran pengaduan yang ada di BPK gitu Mas Ivannya. Jadi salah satu poin dari survei persepsi integritas tadi yang di awal kita waktu join itu adalah ternyata masih ada teman-teman kita pegawai di BPK itu yang tidak mengetahui ada saluran pengaduan di BPK gitu, Mas. Padahal kalau misalkan ingin menyampaikan hal yang tadi dirasa kurang pas, kurang melanggar kode etik ataupun disiplin pegawai sehingga akan berakibat pada performa organisasi akan terganggu itu bisa menyampaikan melalui beberapa saluran yang ada di kita gitu Mas ya. Saluran itu mungkin yang pertama adalah email pengaduan BPK, Mas. Jadi ini biasanya kalau teman-teman Kementerian Keuangan itu bisa menyampaikan langsung ke email pengaduan BPK yaitu alamatnya pengaduan.bpk@kemenq.go.id. Jadi di sini nanti kita juga sudah menerima banyak juga pengaduan melalui email ini dari baik teman-teman BPK sendiri maupun dari pihak luar di luar BPK di lingkungan Kementerian Keuangan. Atau misalkan melalui email merasa kurang privasi, ini katakanlah mungkin nanti diketahui nih siapa yang mengirimkan itu. Bisa menyampaikan pengaduan itu melalui aplikasi whistleblowing system Kementerian Keuangan, Mas. Ini melalui web basis itu dengan alamat wise.kemenq.go.id. Nah, untuk aplikasi Wise ini sebagai admin dikelola oleh Inspektorat Bidang Investigasi IB ya, IB di Inspektorat Jenderal gitu Mas. Jadi semua pengaduan yang melalui Wise bakal diolah dulu di IB, akan dipilah-pilah mana yang diteruskan ke kita, ke BPK atau salah satu yang lain, mana yang ditindaklanjuti sendiri oleh inspektorat gitu. Nah, untuk saluran yang berikutnya biasanya kalau dari masyarakat umum nih Mas Ivan ini, yang sering sekali saya nerima curhatan atau pengaduan lah gitu melalui aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor gitu. Jadi kalau kita di HP kita atau di komputer kita, di browser kita ketik lapor, itu pasti yang muncul pertama adalah aplikasi ini, aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Atau kalau misal lengkapnya di alamat www.lapor.go.id. Nah, semua aduan ataupun laporan dari rakyat itu pasti akan
diteruskan oleh, ini kebetulan adminnya dari Menpan atau dari staf kepresidenannya Mas ya. Nah, ini akan diteruskan ke kementerian atau KL yang terkait. Nah, dari KL nanti akan dilihat ini pasnya diteruskan kemana gitu. Biasanya dari Itjen juga yang mengelola kan diteruskan ke yang terkait. Kita juga banyak sekali menerima aduan dari masyarakat umum melalui aplikasi lapor ini, karena aplikasi ini sangatlah gampang ya. Mungkin begitu rakyat masyarakat tuh pengen menyampaikan sesuatu, tinggal ketik lapor di browser, langsung muncul aplikasi ini. Itu sih Mas Ivan, saluran pengaduan yang ada di BPK umumnya. Oke, Pak. Ternyata banyak ya, Pak ya. Jadi kalau Iya. kita takut apa kita sungkan buat negur teman kita yang kira-kira melanggar, kita bisa pakai saluran pengaduan. Iya, Nah, Pak, betul boleh Mas Ivan. tadi bicara mengenai WES, Pak, tadi boleh diperlihatkan nggak, Pak, bagaimana menggunakan WES sebagai saluran pengaduan nih, Pak? Iya, untuk menyampaikan pengaduan melalui aplikasi WISE, kita bisa ketik di browser kita wise.kemenq.go.id. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, Mas. Selamat datang di whistleblowing system Kementerian Keuangan. Nah, di sini ada dua pilihan antara login dan daftar akun ya, buat akun. Nah, kalau kita belum pernah sama sekali menyampaikan atau membuat pengaduan di aplikasi WISE, kita diminta untuk membuat akun dulu Mas, seperti kita membuat email ya gitu. Nanti setelah kita membuat akun akan mendapatkan username dan password yang dipakai untuk login gitu Mas. Jadi untuk menyampaikan pengaduan melalui aplikasi ini sangatlah mudah lah untuk masa sekarang ya, Bapak Ibu semuanya sudah familiar dengan internet, akan sangat terbantu gitu Mas. Dan jangan khawatir, untuk menyampaikan pengaduan melalui aplikasi WISE ini, identitas bakal dijaga benar oleh pihak admin. Jadi Anda tidak perlu khawatir mengenai identitas, karena Kementerian Keuangan akan merahasiakan identitas diri Anda sebagai whistleblower. Gitu Mas Ivan. Jadi kalau kita ingin menyampaikan yang tadi ya, misalkan sudah tidak bisa kita ingatkan lagi, bisa membuat akun di WISE, terus menyampaikan pengaduan yang ingin kita sampaikan. Gitu, Mas. Baik, Pak. Nah, kalau mengenai tentang kerahasiaan identitas nih, Pak, nih. Pernah nggak terjadi, Pak, terdapat laporan tapi tidak bisa diproses karena informasinya nih kurang gitu, Pak. Sedangkan mau menghubungi pelapor, ternyata email dan nomor HP-nya tidak real karena takut kan. Jadi kayak, saya mau lapor tapi takut saya mau nyertain nama atau identitas. Jadi kayak dipalsuin semua, akhirnya tidak bisa diusut nih Pak laporannya. Itu pernah nggak Pak terjadi kayak gitu? Iya Mas, jadi untuk suatu pengaduan dapat ditindaklanjuti ya, pasti ada unsur-unsur yang harus dipenuhi ya, supaya kita sebagai pengelola aduan ini bisa menindaklanjuti pengaduan tersebut gitu ya. Jadi unsur-unsur yang sebaiknya harus dipenuhi adalah seperti biasa adalah 5W 1H ya. What, where, when, dan how. What, perbuatan indikasi pelanggaran yang diketahui itu seperti apa, indikasi atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang itu. Terus where, pelanggaran itu dilakukan di mana gitu. Jadi kita nanti misalkan untuk melakukan tracer akan lebih mudah gitu ya. Dan kapan perbuatan itu dilakukan oleh siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dan bagaimana modus atau cara atau pelanggaran yang dapat diduga melanggar kode etik atau disiplin pegawai itu Mas. Itu jadi kalau misalkan dari 5 unsur ini tidak terpenuhi, misalkan kita ini ada kekurangan informasi terkait ini nih. Nah, kita akan
menyampaikan kajian ke IBI ya, ke Ijen, bahwa untuk pengaduan ini kita memerlukan data apa yang kira-kira kurang. Nah, nanti dari pihak IBI atau Ijen yang admin WISE yang akan menghubungi pihak pelapor. Jadi kita sebagai UKI di WPK, pengelola pengaduan, kita tidak mengetahui siapa yang menyampaikan aduan itu, gitu Mas. Jadi kita tetap harus melalui admin IBI, dan admin IBI juga akan menjaga siapa yang melaporkan. Kalau misalkan bisa dihubungin, akan dihubungi oleh pihak IBI, pihak Ijen, bukan pihak kita, gitu Mas. Baik Pak nih. Kalau tadi kan pengaduannya lewat form-form tadi. Nah, apakah semua pengaduan akan ditindaklanjuti, Pak? Atau malah dipilih-pilih lagi nih, Pak? Bagaimana, Pak? Silakan. Iya, kalau untuk pengaduan melalui WISE, jadi adminnya kan ini di Ijen gitu Mas Ivan ya. Nanti pihak Ijen yang akan menyeleksi gitu Mas ya. Jadi aduan ini mana yang ditindaklanjuti sendiri oleh Ijen atau mana yang dilimpahkan ke unit terkait. Kalau BPK dilimpahkan ke BPK gitu Mas. Nah, kalau untuk pengaduan-pengaduan yang sifatnya agak apa ya, mungkin menyinggung fraud, itu biasanya akan ditindaklanjuti oleh Ijen. Gitu. Tapi kalau untuk pengaduan-pengaduan yang pelanggaran kode etik itu seperti itu, biasanya dilimpahkan ke kita UKI level eselon 1 ke BPK gitu ya. Nah, untuk semua pengaduan yang diajukan yang masuk aplikasi WISE itu dimonitor oleh Mas Ivan, dimonitor oleh pihak Ijen. Jadi kita tidak bisa membiarkan pengaduan yang masuk itu menggantung begitu aja di aplikasi WISE. Tiap 3 bulan sekali Ijen minta laporan monitoring tindak lanjut dari pengaduan. Jadi seluruh pengaduan yang masuk melalui aplikasi WISE harus kita tindak lanjuti, gitu Mas Ivan. Apapun itu kondisinya, lengkap atau tidak lengkap. Kalau misalkan tidak lengkap, kekurangannya apa, kita sampaikan ke Ijen, nanti biar Ijen yang meneruskan ke pihak pelapor. Tapi kalau misalkan sudah mau terpenuhi semua unsurnya, kita harus menindaklanjuti sampai tuntas. Nah, hasil dari kajian kita, hasil dari penelitian kita, nanti akan kita laporkan ke Ijen dan ke pelapor langsung gitu Mas. Maksudnya melalui aplikasi pelapor bisa memantau sejauh mana pengaduan yang dilakukan itu ditindaklanjuti oleh unit kepatuhan internal gitu Mas. Baik, Pak. Oke, jadi itu tadi ya kurang lebih teman-teman Sobat KI semuanya. Jadi terima kasih Pak Komis atas penjelasannya nih. Jelas banget nih. Jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai kode etik dan saluran pengaduan dari para narasumber. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke tanya jawab nih. Nah, oke, langsung saja. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui Linktree _Sosi BPK. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan diakses di Linktree _Sosi BPK. Oke, akan saya bacakan pertanyaan yang masuk. Yang pertama, pertanyaan mengenai kode etik pegawai nih. Oke, Pak Rahmat nih. Pertanyaannya adalah, apakah pegawai di lingkungan Kemenkyu boleh mengelola akun sosmed yang namanya mirip-mirip? Nah, mirip-mirip nih Pak nih dengan nama instansi di lingkungan Kemenkyu. Misal akun Instagram dengan nama Pujangga CRs, DJKN Runners, dan yang sejenisnya nih Pak. Boleh nggak sih Pak sebenarnya? Silakan Pak Rawat untuk menanggapi. Ya, Mas Ivan, sebetulnya sih terkait dengan penggunaan akun sosmed yang mirip-mirip itu, ya, itu kan memang tidak ada ketentuannya. Selama kontennya itu tidak bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku yang tertuang di dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan gitu ya Mas Ivan ya. Karena memang tidak ada pengaturan khusus yang kecuali kalau misalkan pakai nama sama gitu ya dengan si pemilik yang berbeda.
Seperti itu sih Mas Ivan sebetulnya gitu ya. Nah, kita juga perlu melihat juga tujuan pembuatan akun yang mirip dengan unit tadi ya. Dan kita akan bisa menindaklanjuti melihat apakah itu kontennya nanti bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku atau tidak. Tentunya kan kita harus bisa melakukan pendalaman terlebih dahulu Mas Ivan. Seperti itu sih Mas Ivan jawabannya. Baik, jadi itu tadi ya teman sobat. Oh, bagaimana? Ya, izin menambahkan dikit, Mas Ivan. Jadi memang tadi benar kata yang disampaikan Pak Rahmat. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan juga kita mungkin tidak melihat sebagai ininya ya. Sosial medianya itu artinya si yang pegawai ini, kalaupun dia menggunakan nama instansi gitu kan, harus benar-benar menjaga nama instansinya tersebut. Jangan sampai kemudian lepas kontrol gitu ya grupnya itu. Artinya omongannya itu menjelek-jelekan instansi gitu, yang kemudian menimbulkan persepsi yang tidak baik. Nah itu kan nanti akan kena kode etik tidak menjaga martabat Kementerian Keuangan gitu kan. Nah itu yang perlu diperhatikan mungkin, termasuk juga kode etik yang lain. Mungkin Mas Ivan itu tambahannya. Baik, terima kasih nih Pak Rahmat dan Mas Arief. Jadi sebenarnya nggak ada aturan terkait itu, cuman ya tidak masalah. Apakah saluran? Ada peraturan? Maaf. Ada pertanyaan selanjutnya nih tentang mengenai saluran pengaduan nih. Langsung ke Pak Komis. Apakah saluran pengaduan di lingkungan BPPK menganut azas anonim, Mbak? Lalu bagaimana anonim dapat memantau pengaduannya ditindaklanjuti? Silakan Pak Komis. Ya, untuk menyampaikan pengaduan dengan anonim, mungkin kalau email bisa email palsu bisa ya Mas ya. Nanti kita tetap akan menyampaikan hasil pendalaman kita melalui menjawab email tersebut. Cuman kalau misalkan lebih prefer lagi melalui aplikasi Wise. Jadi di aplikasi Wise itu difasilitasi untuk menggunakan nama samaran, nama anonim, sehingga tidak diketahui oleh IBI pun tidak ketahui siapa yang menyampaikan laporan tersebut. Gitu. Jadi dengan nama anonim, otomatis cuma tahu kontak email yang dibuat. Dan kontak email itu kan mungkin bisa dibuat tersamar ya, tidak menunjukkan identitas kita. Mungkin bisa juga dengan mengisi data-data informasi yang memungkinkan bagi orang lain tidak mengisi data-data informasi yang memungkinkan orang lain untuk melakukan pelacakan siapa yang melakukan menyampaikan laporan tersebut. Dan juga hindari orang lain mengetahui nama samaran atau username maupun password pada saat kita menyampaikan pengaduan. Waktu kita membuat akun itu di Wise, Mas Ivan, kita akan dapat nomor register pengaduan kita. Jadi dengan nomor register itu kita bisa memantau sejauh mana tindak lanjut dari pengaduan yang kita sampaikan melalui aplikasi Wise tadi, meskipun kita tidak dihubungin atau tidak dikontak oleh pihak IBI selaku admin. Dan untuk menjaga kerahasiaannya seperti tadi, kita bisa menggunakan nama anonim, email juga email bisa email samaran, gitu, bukan email resmi kita yang biasa kita pakai. Seperti itu sih Mas Ivan. Baik, terima kasih Pak Wisni. Ada satu lagi nih Pak. Apakah ada yang resen Mas? Baik, Pak Rawat, Jadi bagaimana? Pak Imtihan kayaknya sudah respon di awal. Mau bertanya kali Pak Imtihan? Oh baik. Kita kasih kesempatan dulu. Ada yang resen nih. Baik, silakan. Makasih Pak Rahmat, makasih Pak Moderator. Saya menyimak dari tadi sangat menarik. Mohon izin saya lepas topeng saya dulu ya. Supaya terbuka.
Nah, sekarang kalau terbuka gampang dilihat sama KI siapa yang bicara. Gitu ya, Guyon. Ya. Gini, Pak Rahmat, teman-teman sekalian, saya nggak tahu masuknya ke mana ya. Tadi kalau saya sebenarnya udah nulis juga di Linktree. Itu terkait sikap kritis kita terhadap kebijakan pemerintah. Saya bilang kebijakan ya, bukan ke pemerintah. Kalau ke pemerintah itu menteri kita atau kita sendiri bagian dari pemerintah. Maka saya bilang kebijakan pemerintah. Nah, misalnya begini, akhir-akhir ini ASN kan sering saja ya dijadikan dalam tanda kutip sasaran atau apa kebijakan pemerintah. Misal terkait dengan kebijakan mudik, kita harus jadi nomor 1 nih, contoh kan begitu. Terakhir kita dapat share juga informasi ke depan mulai 1 Juli nih, ASN wajib apel pagi, mendengar Indonesia Raya tiap hari tertentu, baca Pancasila tiap hari tertentu. Kita ini kemajuan atau kemunduran ya dengan hal kayak gitu. Saya takutnya asapnya di mana, apinya di mana, disiramnya pula pakai apa kan gitu. Nah, sikap-sikap semacam itu menurut saya bisa jadi nggak disepakati oleh sebagian orang yang notabene ASN gitu ya. Pertanyaan saya, gimana kita cara menyalurkan pendapat kritis kita bahwa hal itu belum tentu tepat kebijakan-kebijakan semacam itu. Itu satu contoh saja ya yang tadi. Nah, takutnya saluran-saluran yang katakanlah dinyatakan resmi oleh kementerian misalnya, bisa saja nggak mau nampung hal semacam itu. Akhirnya apa? Sebagai bagian dari demokrasi pendapat itu kan ada medsos. Tapi medsos pula kita dipantau. Pertanyaannya adalah gimana kita caranya bisa bersikap kritis, tapi tetap kemudian tidak diduga melanggar kode etik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Kombes. Kalau masalah Indonesia Raya, Pak, kita insya Allah setiap pembukaan dan penutupan Indonesia Raya kita nyanyikan, Pak, dengan sikap hikmat, gitu ya. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Z Imtiani. Ayo, silakan ke Pak Rahmat, Mas Arief atau Pak Komis untuk menanggapi, silakan. Saya serahkan Pak Kombes dulu jawab barangkali. Kan saluran pengaduan Pak Kombes, kemana Pak Kombes? Kalau disampaikan ke saluran pengaduan, kita bukan kaitan gas ya. tindak lanjuti sesuai dengan SOP Pak ya. Misalkan disampaikan melalui WISE, ya kita akan tindak lanjuti melalui WISE, kalau sudah lapor kita tindak lanjuti langsung di aplikasi lapor. Gitu. Namun terkait dengan masalah yang disampaikan oleh Pak Imtian itu tadi kan mungkin akan lebih baik kalau misalkan dijadikan bahan diskusi dengan teman-teman kepegawaian internal dari Pak Rahmat atau mungkin dengan atasan langsung gitu Pak ya, atau kalau kita sebagai pelaksana mungkin dengan atasan langsung ya, tapi kalau Pak Imtian mungkin agak ribet juga dengan atasan langsung. Ya seperti itu sih Pak, kalau kita disampaikan oleh saluran pengaduan ya kita kan tindak lanjut sesuai dengan prosedur. Kalau misalkan kurang puas atau bagaimana ya mungkin bisa disampaikan melalui diskusi mungkin, atau mungkin Pak Rahmat. Kalau pengaduan bukan pengaduan ya. Bukan pengaduan Pak. Tapi semacam bagaimana kita bisa mengekspresikan bahwa kita itu ada semacam sikap kritis terhadap kebijakan tertentu yang menurut pendapat kita bisa jadi perlakuannya tidak harus seperti itu maksud saya. Barangkali gini ilustrasinya, mohon dikoreksi kalau kemudian itu saya salah ya. Kita ini kan sakit flu, namanya sakitnya sakit flu, ya kan? Kemudian gejalanya demam, yang tampak secara fisik itu suhu badan kita itu tinggi dan batuk-batuk, ya kan? Dan kita tahu penyebab flu itu virus. Kemudian ada orang bilang, Pak Imtihan ini sakit flu. Sebabnya apa? Karena Pak Imtihan itu batuk dan
demam, itu kan nggak benar ya, karena sebabnya adalah virus. Nah, ketika kemudian orang lain mengatakan Pak Imtihan ini karena sakit flu karena batuk dan demam, kemudian dikasihlah obat batuk yang saya tidak langsung nggak mengobati virus. Itu ilustrasinya. Artinya apa? Saya takutnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang-kadang harus bikin begitu, yang diberlakukan untuk ASN, apinya nggak di situ sebetulnya gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa menyuarakan seperti itu supaya tahu penyakitnya, treatmentnya juga jelas, jadi nanti kebijakan pemerintahnya pun berjalan efektif. Nah, masalahnya kita boleh nggak kadang-kadang mengatakan hal itu gitu loh, karena bisa jadi berseberangan. Kira-kira gitulah ilustrasinya. Iya, saya ngerti. Tadi saya minta Pak Kamis itu sebenarnya bukan pengaduan sih. Iya. Mohon izin Pak Imtihan. Jadi memang sebetulnya kalau di dalam kebijakan, kalau ASN itu kan bukan berarti tidak bisa mengkritisi ya. Mungkin boleh mengkritisi, tapi tidak terbuka di medsos seperti tadi ya. Sebetulnya memang ada saluran-saluran. Selama kritik yang disampaikan itu ya itu bersifat membangun, yang memberikan solusi dan memberikan saran. Tadi barangkali mungkin sudah dibuka sedikit jalan. Pertama bisa disampaikan melalui diskusi ataupun dengan KI tadi ya. Ke KI penyampaian terkait dengan kebijakan pemerintah ini, kemudian saran saya apa dan sebagainya gitu ya. Atau dengan atasan langsung, yang mungkin nanti atasan langsung juga sebenarnya kan ada forum di dalam rapat pimpinan menyampaikan apa dan sebagainya. Jadi menurut saya seperti itu Pak Imtihan, karena memang kita belum punya organisasi yang bersifat menangani kritik-kritik tadi gitu ya. Jadi belum ada wadah di dalam organisasi itu yang mengelola kritik-kritik ASN sendiri misalkan. Yang sebetulnya kalau menurut pendapat saya sendiri sih sebetulnya kritik itu kan sebetulnya bisa dilihat apakah bersifat membangun atau tidak tadi kan pertama ya harus dilihat dulu maksud dan tujuannya ya. Kemudian saluran penyampaiannya ya. Biasanya kan kalau orang kritik di bersifat terbuka itu kan mungkin memiliki tujuan-tujuan tertentu ya yang bisa dianggap atau dipersepsikan oleh berbagai macam orang yang berbeda ya. Ada yang menganggap ini akan menjatuhkan dan sebagainya. Ya, kemudian ASN sendiri kan sebetulnya adalah tadi kalau kebijakan awalnya beliau ada ASN itu adalah pegawai pemerintah atau orang pemerintah gitu ya. Yang mau tidak mau barangkali kebijakan-kebijakan pemerintah itu ya pertama harus diterima dulu ya. Kemudian kalau memang memiliki ketidaksepakatan ya bisa melakukan diskusi ya. Sama halnya barangkali sering kami mencontohkan ketika seseorang berdiskusi tentang politik ya sebetulnya tidak dianggap sebagai ketidaknetralan ya atau mengganggu netralitas ASN selama itu memang diskusi gitu ya. Diskusi, tapi bukan mengajak orang untuk menuju kepada pilihan tertentu. Barangkali itu Pak Imtihan pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Jadi sementara saya cukup dengan penjelasan Pak Rahmat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi ya, saya kira. Semangat untuk kita semua. Makasih Pak Rahmat, makasih teman-teman. Oke, sama-sama Pak Imtihan. Baik, terima kasih Pak Imtihan nih. Baik teman-teman sekalian, pertanyaan dari Pak Imtihan tadi mengakhiri sesi tanya jawab kita kali ini. Nah, mohon maaf karena keterbatasan waktu, belum bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk. Semoga jawaban tadi sudah bisa mewakili pertanyaan teman-teman Sobat KI semuanya. Oke, baik. Saya ucapkan juga terima kasih ke Pak Rahmat, Mas Harif, dan juga Pak Komis sebagai narasumber di sesi pertama ini. Kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih Mas Ivan. Baik, terima kasih Pak Rahmat, Pak Mas Harif, dan Pak Komis. Kami persilakan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke. Terima kasih, mohon izin. Nyimak aja nanti ya. Iya Bapak. Terima kasih. Nah, untuk Sobat KI sekalian nih, masih semangat dan siap untuk lanjut ke sesi berikutnya kan?
Nah, di sesi 2 ini kita akan membahas mengenai benturan kepentingan dan gratifikasi. Nah, bersama narasumber yang kece juga tentunya.